Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa khatib sebelum menyampaikan khutbahnya mengingatkan tentang rukun Jumat, yaitu agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hari Jumat, dan tak lupa memperbanyak salawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Imam Bukhari menyebutkan riwayatnya dalam kitabnya Adabil Mufrad dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn As radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma hadarathu Nabiullah Nuh alaihi salam al-wafatu." Ketika Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam menjelang ajalnya, faqala libnihi, maka dia berkata kepada anaknya, di antara wasiatnya adalah, inni qasun alaikal wasiyah, wahai putraku, aku ingin berwasiat kepadamu satu wasiat. Amuruka bisnataini wa anhaka anisnataini, aku perintahkan engkau dengan dua perkara dan aku larang engkau dengan dua perkara. Kemudian Nuh alaihi salam mengatakan, amuraka bila ilaha illallah walau anna samawati sab'i wal aradina sab'i kanat fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Aku wasiatkan kepadamu wahai putraku dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau seandainya langit yang 7 lapis serta bumi yang 7 lapis itu ditaruh di satu neraca, kemudian la ilaha illallah ditaruh di neraca satunya dalam timbangan, maka la ilaha illallah lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Walau anna samawati sab'i wal aradina sab'i kunna halaqatan mubhamatan laqasamat bihinna la ilaha illallah. Kalau andai kata langit yang 7 lapis itu, kemudian bumi yang 7 lapis itu dilingkari dengan cincin yang sangat kokoh dan tidak bisa ditembus apapun, apabila la ilaha illallah menembusnya, tentu keduanya akan pecah dan retak.
Kemudian Nuh juga menasihatkan kepada putranya agar memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaku kulli syai'in. Karena kalimat subhanallah wa bihamdi adalah kalimat semua doa makhluk-makhluk Allah, dan dengan kalimat itu makhluk Allah diberikan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nuh mengatakan, wa anhaka an isnataini, aku larang engkau dengan dua perkara. Yang pertama anis syirki, agar jauhi kesyirikan, dan yang kedua anil kibri, jauhi kesombongan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah wasiat Nuh alaihi salam kepada putranya, di mana Nuh alaihi salatu wasallam berwasiat dengan dua perkara yang diperintahkan Allah dan dua perkara yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang diperintahkan, agar kita senantiasa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena kalimat inilah yang menjadikan kita masuk ke dalam Islam. Kalimat inilah yang membuat kita hidup. Kalimat inilah yang membuat kita berjuang. Kalimat inilah yang Allah mengutus para utusannya. Kalimat ini pula Allah turunkan kitab-kitabnya. Dan kalimat ini pula yang membuat kita berperang bersama orang-orang kafir. Dan siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat ini, kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Makanya Nabi SAW merintahkan kita, apabila ada orang yang sedang sakaratul maut, kata Nabi SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah, ejahkan orang yang sedang sakarat itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut taqwa. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut taqwa, kalimat taqwa. Dan kita tahu bahwa apabila hati kita dipenuhi dengan la ilaha illallah, keyakinan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalimat ini akan menggerakkan seluruh badan kita, sehingga lisan kita tidak mengucapkan kecuali yang baik. Gerakan badan kita tidak mungkin digerakkan kecuali kepada yang baik-baik, karena takwa itu yang menggerakkan semuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Usamah ibnu Zaidin radhiyallahu anhu. Ketika dalam peperangan dia hendak membunuh seorang Yahudi, tiba-tiba Yahudi ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tetap Usamah membunuhnya karena dia Yahudi. Sampailah kemudian kabar ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah kepada sahabat Usamah dan mengatakan, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah, apakah engkau sudah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Usamah mengatakan, iya wahai Rasul, sesungguhnya dia mengucapkan kalimat itu bukan karena ikhlas ingin masuk Islam, tapi dia mengucapkan kalimat itu karena takut pedangku. Maka Nabi SAW mengatakan, afala syaqaqta an qalbah ya Usamah, hei Usamah, apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya? Apakah dia mengucapkan kalimat itu karena ingin masuk Islam ataukah karena takut kepada pedang? Maka Usamah terdiam sampai Nabi SAW mengatakan, ya Usamah, bagaimana dengan la ilaha illallah? Kelak pada hari kiamat ketika dia datang menghadap Allah, kemudian mengatakan engkau membunuh orang yang mengucapkannya. Maka Usamah menangis dan mengatakan, kata Usamah ibn Zaid, laiti aslamtu yaumaidin, duhai kiranya aku baru masuk Islam kala itu karena takut dimarahi Nabi SAW.
Lihatlah bagaimana agungnya kalimat la ilaha illallah. Bagaimana Nabi SAW membela orang Yahudi yang bisa saja saat berperang dia menipu kaum muslimin dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya dia tidak dibunuh. Tetapi Nabi SAW melihat dohir manusia. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, berarti tidak boleh darahnya ditumpahkan, tidak boleh hartanya diambil, tidak boleh kehormatannya dirobek. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kalimatut tauhid. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kepada putranya agar memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena itu doa seluruh makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk kecuali bertasbih. Gunung bertasbih, lautan bertasbih, langit bertasbih, bumi bertasbih, hewan bertasbih. Tidak ada satupun ciptaan Allah kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa min syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka bertasbih, tetapi engkau tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Tapi intinya mereka bertasbih. Karena dengan tasbih itulah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kalau bukan karena tasbih para makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah tidak akan menurunkan rizki kepada mereka. Karena di sini Nuh alaihi salam mengatakan putranya, wa biha yurzaku kulli syai'in. Dengan kalimat itu kita diberikan rizki, segala sesuatu diberikan rizki. Makanya Nabi SAW senantiasa membaca kalimat tasbih dan tahmid, baik selepas salat wajib, baik sebelum tidur. Digunakan oleh Nabi SAW untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun di pagi dan petang. Nabi SAW senantiasa bertasbih dan bertahmid. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Rasul yang ringan diucapkan lisan tapi memberatkan timbangan di hadapan Allah. Dicintai Ar-Rahman, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka jangan pernah berat lisan kita untuk mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, karena dua kalimat ini adalah ringan di lisan tapi berat dalam timbangan dan dicintai Ar-Rahman. Inilah dua perintah Nuh, wasiat Nuh kepada putranya. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepada putranya dengan dua larangan. Yang pertama kata Nuh alaihi salatu wassalam, wa anhaka an isnataini anis syirki wa anil kibri. Dan aku larang kepadamu wahai putraku, jangan sekali-kali melakukan kesyirikan, dan jangan sekali-kali engkau sombong di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Adam alaihi salatu wasalam sampai nabi dan rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali memperingatkan umatnya agar jangan melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugas rasul ini menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah alias tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias kesyirikan. Itu yang disebut dengan tauhid. Jadi tidak ada satupun nabi kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Karena orang kalau sudah terjerumus kepada kesyirikan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya kecuali kalau dia bertobat sebelum kematiannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Kalau seandainya hamba Allah itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia membawa segudang dosa, asal dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang dengan segudang ampunan. Maknanya kalau dia datang menghadap Allah walaupun amalannya segudang, tapi kalau dia menyekutukan Allah, maka amalan itu percuma. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan ya Muhammad, hancur lebur amalanmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Kalau seorang nabi saja yang jelas-jelas diampuni dosanya yang telah, yang sedang dan yang akan datang, seperti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai melakukan kesyirikan, maka Rasul pun tidak selamat. Karena Allah mengatakan kalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka hancur lebur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dan kesyirikan hari ini luar biasa, mulai daripada syirik kecil sampai syirkul akbar, menyebar di masyarakat kaum muslimin. Berjamurnya dukun-dukun, paranormal, bomo-bomo dan yang semacamnya. Kemudian orang yang percaya dengan tangkal-tangkal dan jimat. Kemudian orang-orang yang mengaku sok tahu yang gaib. Kemudian orang-orang yang percaya dengan khurafat. Kemudian orang-orang yang meminta ke kuburan, meminta ke tempat-tempat keramat. Di era modern ini, rupanya mereka masih ada juga yang datang-datang ke tempat-tempat yang di situ tidak mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jauhi kesyirikan. Sampai-sampai Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun adzim. Wahai putraku, jangan melakukan kesyirikan, karena syirik itu sezalim-zalimnya kezaliman. Dan yang terakhir, Nuh mewasiatkan anaknya anil kibri, jauhi kesombongan. Ketika sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inna syirka qad arafna. Rasul, syirik kami sudah tahu. Lalu apa itu sombong? Apa itu al-kibar? Apa itu sombong wahai Rasul? Apakah kalau seseorang memakai pakaian yang indah itu disebut sombong? Kata Rasul, la, tidak. Apakah kalau orang kemudian memakai sandal yang bagus itu dikatakan sombong? Kata Rasul, tidak, karena sombong bukan di kaki dan di badan. Apakah kalau orang memiliki kendaraan yang bagus, yang mewah, yang megah itu sombong? Kata Rasul, tidak. Apakah kalau orang memiliki kawan, yang kawan ini mungkin bisa kita banggakan, itu sombong? Kata Rasul, tidak. Kemudian sahabat mengatakan, kalau begitu apa itu sombong wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, sombong adalah safahul haq wa ghamdun nas. Sombong itu ketika orang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah sombong. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang makan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, kul biyaminik, makan kau dengan tangan kanan. Belum dicoba dia mengatakan mastata'tu ya Rasul, aku tidak bisa. Belum dicoba dia sudah mengatakan aku tidak bisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan mastata'ta abada, kalau begitu engkau tidak bisa mengangkat kedua tanganmu selamanya, karena engkau mengatakan seperti itu tidak lain karena kesombongan. Akhirnya orang ini tidak bisa mengangkat kedua tangannya, Allah setrukkan kedua tangannya karena dia menolak nasihat Rasul. Kata Rasul, makan dengan tangan kananmu, dia mengatakan tidak bisa, padahal belum dicoba. Itulah kesombongan. Itulah kesombongan ketika kita memberikan nasihat, ini Al-Quran, ini sunnah Rasul, dia mengatakan aku tidak terima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun kata Rasul, wa ghamdun nas, merendahkan orang lain. Itulah sombong. Merasa dia pejabat kemudian merendahkan bawahannya, merasa dia pemimpin kemudian merendahkan rakyatnya, merasa dia kiai, dia ustaz, dia tuan guru, dia bisa merendahkan jamaahnya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Islam tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Islam adalah agama yang menyamakan siapapun. Islam hanya membedakan seseorang itu hanya dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla bainal arabi wal ajam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Tidak ada bedanya
Anda kulit hitam, Anda kulit merah, Anda kulit putih, Anda Arab atau Anda non-Arab, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari uraian pada khutbah pertama, kita tahu bahwa pentingnya wasiat sebelum kematian kita. Apalagi sebelum mati kita memiliki hutang kepada si fulan atau kepada si allan. Kita memiliki janji kepada si fulan ataupun si allan. Maka wajib kita berwasiat. Katakan kepada anak kita sebelum mati kita, bahwa saya punya hutang kepada fulan dan fulan, tolong bayar. Aku pernah berjanji ini dan itu, aku pernah bernazar ini dan itu. Maka wasiat seperti ini hukumnya wajib. Tapi di sana ada wasiat sunnah. Berwasiat kepada keluarganya sebelum matinya, agar jangan sampai meninggalkan salat, agar jangan sampai meninggalkan amal saleh. Sebagaimana Nabi SAW saat detik-detik wafatnya, Rasul SAW berwasiat kepada kita, as-salatus salah wa ma malakat aimanukum. Jaga salat, jaga salat. Jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an juga berwasiat sebelum wafatnya, mengatakan kepada seseorang, la hadda fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Maka berwasiatlah kepada anak-anak kita dengan wasiat yang baik sebelum kematian kita. Karena terkadang wasiat itu akan terngiang-ngiang di anak kita kalau dia sudah dewasa, bahwa ayahnya pernah menasihati agar dia tidak boleh meninggalkan salat, agar dia senantiasa bersedekah, agar dia senantiasa menjadi anak baik. Wasiatkan dari sekarang, supaya itu akan menjadikan baik keturunan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu ya qadiyal hajah. Allahumma nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis-salah fa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar ya arhamar rahimin.